Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita setelah kita sholat maghrib dengan berjamaah, dan kita sampai pada pembahasan masih bab besarnya adalah sholat sunnah, gitu ya. Dan kita sampai pada pembahasan an-nahyu 'anit tatawwu'i ba'da tulu'il fajri wa qabla sholatis subhi. Larangan sholat sunnah jika sudah masuk waktu subuh, ya, kecuali 2 rakaat. Larangan sholat sunnah jika sudah masuk waktu subuh kecuali 2 rakaat, ya. An Yasar Maula ibni Umar qala, dari Yasar Maula ibni Umar ia berkata, Ra'ani ibnu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma melihat saya. Kata Yasar, gitu. Jadi Yasar ini asalnya adalah budak, lalu dimerdekakan oleh Ibnu Umar. Akhirnya dia dikatakan Yasar Maula Ibni Umar. Kata Yasar ini, gitu, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihatku wa ana usolli ba'da tulu'il fajri, ketika saya sedang sholat setelah masuk waktu subuh. Faqala, maka Ibnu Umar radhiyallahu an, sahabat Rasulullah SAW, ya, ini berkata kepada Yasar, ya Yasar, wahai Yasar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina. Sungguh waktu itu Rasulullah SAW keluar menemui kami. Wa nahnu nusalli hadhihi shalat, dan kami waktu itu, kami berarti tidak Ibnu Umar sendiri, tapi lebih dari 1 sahabat. Kami waktu itu melakukan sholat seperti ini. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, liyuballigh syahidukum ghaibakum. Rasulullah SAW bersabda, yang hadir harus menyampaikan kepada yang tidak hadir. Apa itu? La tusallu ba'dal fajri illa rak'atain. Kalian tidak boleh sholat sunnah setelah masuk waktu subuh kecuali 2 rakaat. Jadi kalau sudah masuk adzan subuh, kalau sudah masuk waktu subuh, maka tidak boleh sholat sunnah kecuali 2 rakaat. Dan 2 rakaat itu adalah qobliyah subuh. 2 rakaat itu adalah qobliyah subuh. Jadi kalau misalnya ada yang di masjid adzan, terus sholat, salam, terus berdiri lagi, terus sholat lagi, gitu. Tidak boleh bahwa sholat setelah masuk waktu subuh, gitu, sholat sunnah, gitu,
hanya 2 rakaat. Itu. Bagaimana kalau setelah sholat subuh? Setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah sampai terbit matahari. Nah, berarti mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Terbit fajar adalah waktu subuh. Mulai waktu subuh sampai terbit matahari, gitu. Sholat itu hanya qobliyah subuh sama sholat subuh. Yang qobliyah itu wajib, dan yang bukan qobliyah, yang qobliyah itu sunnah, dan setelah sunnah ini adalah wajib, yaitu salah satu dari sholat 5 waktu. Nah, sebelum masuk waktu subuh itu masih waktu malam. Kalau masih waktu malam, maka sholat paling akhir adalah witir. Kalau sudah sholat witir, sudah tidak ada sholat. Dan ini mengingatkan bahwa tidak tahu di sini, tapi di kampung saya dulu itu kalau menjelang atau mepet adzan itu ada orang-orang yang sholat 2 rakaat, namanya sholat fajar katanya. Itu salah. Sholat fajar di dalam hadis itu ada yang wajib, sholat fajar itu ada yang sunnah. Yang wajib adalah subuh, yang sunnah adalah qobliyah subuh. Itu dua-duanya namanya sholat fajar. Nah, sholat fajar yang wajib adalah sholat subuh, yang sunnah adalah qobliyah subuh. Nah, sebelum subuh itu kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan, silakan minum bagi orang yang puasa sampai jelas-jelas terbit fajar. Nah, berarti masih boleh makan, boleh minum, berarti malam. Dan Rasulullah SAW bersabda, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasyiya ahadukumus subha. Jika salah satu di antara kalian khawatir ini waktu subuh kok kayaknya sudah masuk. Kalau khawatir gitu, atau hampir masuk, khawatir gitu, sholli raka'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Sholatlah 1 rakaat untuk mengganjilkan sholat-sholat yang telah kamu lakukan. Nah, 2 rakaat terus kalau sudah khawatir mau masuk subuh, sholatlah 1 rakaat untuk mengganjilkan. Sholat 1 rakaat ini adalah sholat witir. Nah, setelah itu terus subuh. Berarti mana sholat fajar yang dipahami oleh orang kampung? Sholat fajar adalah itu perbatasan antara malam sama subuh. Tidak ada. Yang ada itu sholat fajar di dalam hadis itu sholat wajib sama sholat sunnah. Sunnah adalah qobliyah subuh, wajib adalah sholat subuh yang salah satu dari sholat 5 waktu. Nah, intinya bahwa apabila sudah terbit fajar atau sudah masuk waktu subuh, maka tidak ada sholat sunnah kecuali 2 rakaat. Ini kan yang dilakukan oleh tabi'in, diingatkan oleh sahabat, dan menceritakan sahabat dulu sholat kayak begini, lalu ditegur oleh Rasulullah, dan Rasulullah berpesan yang hadir harus menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ada riwayat di zaman imam tabi'in, ada orang yang sholat seperti ini, sholat setelah masuk waktu subuh, sholat 2 rakaat, terus sholat lagi, akhirnya ditahan atau dilarang. Tidak ada sholat setelah masuk waktu subuh kecuali 2 rakaat. Ternyata jawabannya lain. Ayu'adzibanillahu li sholati. Apakah Allah akan mengadabku karena sholatku? Dijawab gitu. Apakah karena aku sholat aku diadab? Gampangnya gitu. Maka Imam Tabi'in mengatakan, kamu tidak diadab karena sholat, tapi kamu diadab karena menyelisihi sunnah. Kamu diadab karena menyelisihi sunnah. Dan di zaman tabi'in banyak ungkapan-ungkapan seperti ini. Gitu. Di zaman Imam Malik, tatkala ada yang ihram umrohnya tidak di mikot, tapi beberapa mil, 1-2 mil sebelum mikot, dicegah. Loh,
Loh, ngapain? Kok nggak boleh? Kan hanya mendahului 1-2 mil sebelum mikot. Nah, lalu disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah, dan Imam Malik itu tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in itu berarti generasi ketiga. Generasi pertama itu sahabat, imamnya adalah Rasulullah SAW. Generasi kedua tabi'in, generasi ketiga tabi'ut tabi'in. Dan 3 generasi itu, 3 generasi yang disebutkan oleh Rasulullah itulah generasi terbaik Islam. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Dan di dalam riwayat yang lain, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Lalu 3 generasi ini dikenal di dalam Islam dengan generasi salaf. Salaf itu artinya pendahulu, generasi pendahulu Islam. Generasi pendahulu Islam. Dan diperintah beragama itu mengikuti generasi pendahulu Islam. Dasarnya adalah Quran dan Sunnah, pemahamannya mengikuti generasi pendahulu Islam, generasi salaf Islam. Akhirnya kata-kata salaf itu tersebar. Adapun kata salaf itu sendiri itu sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, gitu, nikmas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf adalah saya untukmu. Salaf itu artinya apa tadi? Pendahulu. Sebaik-baik pendahulu adalah saya untukmu. Nah, jadi itu. Dan agama itu diperintah mengikuti generasi pendahulu Islam. Dan yang menyimpang dari generasi pendahulu itu dikatakan itu penyimpangan dari agama. Karena itu Imam Malik rahimahullah, dan Imam Malik generasi ketiga. Generasi kedua tabi'in, generasi pertama juga semua mewasiatkan, gitu. Bagaimana Imam Malik rahimahullah, malam yakun yauma idzin dinan fa innal yauma laisa dina. Yang di zaman Nabi tidak diajarkan dalam agama, di zaman kita itu bukan bagian dari agama. Itu jadi agama Islam itu adalah yang diajarkan di zaman Nabi SAW. Itu. Adapun urusan dunia semua boleh kecuali yang dilarang, dan yang dilarang itu sedikit. Nah, itu. Jadi internet dilarang apa enggak? Semua urusan dunia boleh kalau tidak ada larangannya. Adapun agama tidak boleh buat sendiri. Agama itu ngikutin yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita kembali. Berikutnya an-nahyu 'anit tatawwu'i idza uqimatis shalah. Larangan melakukan sholat, maksudnya sholat sunnah, jika telah dikumandangkan iqamah. Larangan melakukan sholat jika telah dikumandangkan iqamah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis shalah, jika telah dikumandangkan iqamah, fala sholata illal maktubah, tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Nah, ini lalu ulama akhirnya memahami hadis ini semuanya sama jika belum mulai. Yang belum mulai terus mendengarkan iqamah tidak boleh melakukan sholat sunnah. Alhamdulillah dalam masalah ini sampai sekarang tidak ada masalah, gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah apabila sudah mulai baru baca Fatihah, baca surat, atau baru rukuk sujud, atau baru dapat 1 rakaat. Sholat sunnah kan 2 rakaat ya, dapat 1 rakaat, atau pas rakaat kedua terus dikumandangkan
iqamah. Ini bagaimana? Nah, itu tidak dalil langsung tapi pemahaman. Adapun karena ada dalil keutamaan menjumpai takbiratul ihram, gitu. Ada dalil keutamaan yang sangat tinggi menjumpai takbiratul ihramnya imam, maka yang saya ikuti adalah patokannya yang penting jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Jadi kalau misalnya sujud terakhir, begitu sujud Allahu Akbar sujud terus dikumandangkan iqamah, kalau mantap bahwa takbir untuk tahiyat, membaca tahiyat terus salam tidak ketinggalan, maka diteruskan. Nah, bahkan ada hadis yang menjumpai takbiratul ihramnya imam, dan yang dimaksud imam di sini itu imam utama. Maksudnya imam utama ya azan, terus ada qobliyah, terus iqamah, terus kalau ada imam tetap yang jadi imam itu disebut yang dimaksud dengan jamaah utama, yang menjumpai takbiratul ihramnya imam 40 hari. Maksudnya apa? Jamaah 5 waktu selama 40 hari menjumpai takbiratul ihramnya imam, maka dijanjikan oleh Allah 2 hal: dibebaskan dari sifat kemunafikan, gitu. Dibebaskan, dijauhkan oleh Allah, gitu, dari sifat jelek. Sifat jelek apa ini? Sifat kemunafikan. Insya Allah dia dimudahkan oleh Allah menjadi orang yang jauh dan bersih dari sifat kemunafikan, dan dijauhkan oleh Allah dari sentuhan api neraka. Nah, jadi itu, dan itu keutamaan yang sangat besar, gitu ya. Nah, dan ada ulama salaf yang sudah jadi kebiasaannya jamaah itu datang lebih awal, tapi tidak pernah langsung kepingin mengetahui atau kepingin betul-betul dengan penuh kesadaran bahwa saya mulai tanggal ini, gitu, berusaha tidak ketinggalan imam takbiratul ihram sampai 40 hari. Ternyata mendekati 40 hari ada uzur sehingga ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Akhirnya betul-betul takut kepada Allah SWT, betul-betul beristighfar, banyak menangis di hadapan Allah. Itu ulama-ulama dulu seperti itu. Padahal mereka ini di zamannya adalah orang-orang yang diteladani. Kenapa kok begitu? Karena ternyata tidak gampang, gitu. Ya sudah kebiasaannya kayak gitu, sudah berusaha. Nah, ternyata ada saja sebab. Nah, itu. Nah, intinya bahwa apabila sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Adapun apabila belum mulai, maka mutlak tidak ada khilaf bahwa tidak boleh orang itu sholat secepat apapun, gitu, apabila sudah dikumandangkan iqamah, gitu. Kemudian memulai sholat sunnah tidak boleh, gitu. Bahkan sholat apapun sudah tidak boleh dimulai, yang menunggu yang akan dimulai adalah sholat wajib yang dilakukan setelah iqamah ini, gitu. Nah, lalu bagaimana dengan yang sholat sunnahnya belum selesai? Nah, ada pendapat-pendapat, tapi insya Allah yang paling menurut saya yang paling bagus untuk diikuti adalah patokannya itu adalah takbiratul ihramnya imam. Ya, apabila diteruskan, semuanya ada dalilnya, semuanya masing-masing berpegangan dengan dalil dari pendapat ulama Ahlus Sunnah. Tapi insya Allah yang lebih kuat itu apabila tidak sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka diteruskan. Tapi kalau diteruskan itu khawatir ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka itu diakhiri. Bagaimana mengakhirinya? Ulama juga berbeda pendapat. Ada yang langsung mengakhiri tanpa salam, dan ada yang berpendapat salam, dan dua-duanya adalah ijtihad, gitu. Nah, adapun
sholatnya tadi itu sia-sia apa enggak? Jawabannya tidak ada amalan yang sia-sia. Tidak ada amalan sia-sia. Allah Maha mengetahui Anda sholat mendapatkan 1 rakaat terus berhenti karena iqamah, karena ada hadis ini. Allah Maha tahu. Itu Anda dari awal tidak sholat sunnah, Allah juga Maha mengetahui. Itu. Berikutnya al-mawadhi allati naha 'anis sholati fiha, tempat-tempat yang dilarang ditempati sholat. Adapun awalnya an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin, saya diberi kelebihan oleh Allah di atas seluruh para nabi dengan 6 hal. Maksudnya yang berkaitan dengan kerasulan, yang berkaitan dengan kenabian dan kerasulan, gitu. Bukan yang berkaitan dengan akhirat, tapi yang berkaitan dengan kenabian dan kerasulan, yang berkaitan dengan syariat, gitu. Yang pertama, u'titu jawami al-kalim, saya dikaruniai oleh Allah kalam yang jami'. Itu apa kalam? Kalam ucapan, jami' itu singkat dan penuh makna. Singkat dan penuh makna. Maknanya sangat luas, gitu. Dan itu di dalam hadis Rasulullah banyak. Dari setelah ada hadis, kemudian ulama menjelaskan hada min jawami'il kalim, ini termasuk kalam yang jami'. Misal, nah, Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku satu ungkapan tentang agama, setelah itu aku sudah tidak butuh lagi bertanya kepada siapapun. Qala, Rasulullah SAW menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim, ikrarkan saya beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Jadi hadis ini cukup singkat, tidak, tapi ini sudah mencakup seluruh urusan agama. Kamu beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Apa istiqomah? Teguh di atas kebenaran. Kamu beriman dulu sebagai dasar, setelah itu di dalam segala urusan kamu teguh di atas kebenaran. Istiqomah. Nah, itu disebut oleh ulama, ini adalah kalam al-jami. Banyak kalam jami yang disebutkan oleh ulama di dalam hadis Rasulullah SAW. Intinya bahwa saya dikaruniai oleh Allah jawami al-kalim, kalam-kalam yang jami itu. Wa nusirtu birru'bi, dan aku diberi kemenangan, diberi pertolongan dan kemenangan oleh Allah berupa takutnya musuh. Di hadis yang lain, nusirtu birru'bi masirata syahrin, saya diberi pertolongan atau kemenangan oleh Allah berupa takutnya musuh itu sebulan sebelum waktu pertemuan. Di hadis lain, sejauh perjalanan sebulan. Nah, jadi itu. Jadi, wah, perjalanan masih sebulan, tapi musuh sudah takut. Dan takut itu awal kekalahan. Kalau mau perang terus takut, itu awal dari kekalahan, gitu. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku dan untuk umat Rasulullah SAW di hadis yang lain itu ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu apabila akhirnya Rasul ini punya kekuatan, kemudian akhirnya mengembangkan dakwahnya itu terhalang, nggak ada jalan lain kecuali perang-perang. Tapi kalau dakwah itu bebas, tidak ada peperangan dalam mengembangkan agama Allah. Perang itu dilakukan kalau Rasul atau pengikut Rasul itu punya kekuatan, terus mau menyampaikan dakwah ke negeri lain, tidak boleh. Nah, itu.
Nah, lah kalau nggak boleh agama Allah tidak bisa disampaikan. Nah, akhirnya itu untuk urusan menyampaikan agama tidak boleh dihalang-halangi. Agama itu disampaikan tidak ada paksaan. Orang nggak mau dengar nggak dipaksa untuk mendengar, nggak mau ikut nggak dipaksa untuk ikut. Tapi yang menyampaikan tidak boleh dihalang-halangi. Apabila ada orang masuk, orang ikut, orang kepingin dengar juga tidak boleh dilarang. Yang melarang itu namanya saddun an sabilillah, menghalang-halangi jalan Allah. Nah itu. Nah kalau itu mau menyampaikan agama ke negeri lain tidak boleh. Terus akhirnya pembicaraan gitu yang bisa jadi nanti itu perdamaian, bisa jadi nanti terjadinya apa. Kalau betul-betul dakwah, pokoknya dakwah nggak boleh, maka ujung-ujungnya adalah perang. Lah perang di zaman dulu, nabi-nabi terdahulu kalau menang harta rampasan perang itu dikumpulkan jadi satu. Setelah itu nanti kalau sudah kumpul semua ada api dari langit menyambar dan membakar. Selalu seperti itu diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat seperti itu. Tapi di umat Islam harta rampasan perang itu dihalalkan oleh Allah SWT. Nah ini disebutkan oleh Rasulullah itu, saya diberi kelebihan atas umat terdahulu. Yang ketiga itu yaitu dihalalkan harta rampasan perang. Yang keempat waju'ilatil ardu waju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidah, dan dijadikan bumi ini bagiku, bagi umat Islam, boleh dipakai tempat sujud, maksudnya tempat sholat gitu. Semuanya gitu. Jadi seluruh bumi ini dimanapun boleh digunakan untuk sholat. Nanti ada pengecualian gitu. Nah apa maksudnya? Umat-umat terdahulu ibadah kepada Allah harus di rumah ibadah. Nah yang paling akhir yang kita jumpai sebelum Islam yang diturunkan oleh Allah adalah Nasoro. Ya, kalau sampai ada peribadatan tidak di gereja, di rumah, maka di rumah itu ditetapkan sebagai rumah ibadah. Kenapa? Karena agama-agama terdahulu semua peribadatan kepada Allah itu harus di rumah ibadah. Tapi umat Islam rumah ibadah tetap ada, yaitu masjid. Ada masjid jami, ada masjid yang ghairu jami. Masjid yang tidak jami di zaman Nabi disebut dengan Masjidul Hayy, masjid kampung yang dipakai oleh orang sholat, boleh ditinggal gitu. Nah kalau Jumatan tidak dipakai karena ke masjid jami. Nah di zaman kita sekarang disebut dengan musola. Itu di zaman Nabi disebut dengan Masjidul Hayy, masjid kampung. Nah di zaman Nabi kampung itu 5 rumah, 10 rumah gitu aja. Terus habis itu jauh baru ada kampung lagi. Nah itu. Nah di 5 rumah, 10 rumah ini dibuat masjid. Apa maksudnya? Rumah ibadah gitu, untuk sholat gitu. Tapi nggak ada sholat nggak apa-apa. Nggak ada sholat nggak apa-apa. Kalau misalnya rombongan atau keluarga di sini itu kita nganggur semua, santai semua, kita datang ke masjid jami, maka di situ nggak ada sholat, tidak ada masalah. Musola kayak begitu hukumnya. Nah itu. Nah Jumatan tidak dipakai. Kenapa? Kalau Jumatan itu harus di masjid jami, masjid yang digunakan sholat 5 waktu dan termasuk Jumatan. Nah masjid ini ditinggal. Nah boleh di luar masjid, boleh. Dan di zaman sekarang di kantor banyak orang sholat, tidak, di toko sholat, di tokonya, di rumah, di mana-mana ada orang sholat. Dan itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena seluruh belahan bumi ini dibolehkan dia untuk agama Islam untuk sholat gitu. Nanti ada pengecualian, dan judulnya ini tempat-tempat yang dilarang ditempati sholat, tapi diawali dengan hadis itu. Wa ursilat ilal khalqi kafah, dan saya diutus untuk seluruh manusia. Apa maksudnya? Di hadis lain Rasulullah bersabda,
setiap rasul itu diutus untuk bangsanya atau untuk kaumnya. Rasulullah SAW diutus untuk semua manusia. Bahkan di dalam hadis lain diutus untuk manusia dan jin. Itu kelebihan Rasulullah. Dan yang keenam, wa khutima biya an-nabiyyun, dan saya dijadikan penutup para nabi. Kenapa penutup itu kok keutamaan? Karena agama yang Allah turunkan itu sesuai dengan keadaan. Kemudian agama yang sebelumnya itu apabila ada kondisi yang tidak pas tata caranya diganti dengan yang baru, dan ada yang baru gitu terus dan belum pernah sampai sempurna. Lalu di zaman Nabi SAW, agama-agama terdahulu itu seperti bangunan istana yang megah, hampir sempurna kecuali satu bata. Nah, dan akulah satu bata itu sebagai penyempurna. Apa maksudnya? Agama Islam ini mencakup seluruh ajaran agama Nabi terdahulu, dan ada yang tidak ada di agama terdahulu ada di agama ini. Nah, akhirnya agama Islam ini adalah sempurna, dan setelah itu tidak ada lagi Nabi dan Rasul, dan Allah juga tidak menurunkan agama lagi setelah Islam ini. Islam ini dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Adapun manusianya tetap jalannya seperti umat terdahulu. Yang kepingin meninggalkan agama ini banyak, yang ingin merubah-rubah, tapi yang asli tetap ada. Yang asli tidak bisa hilang sebagaimana agama terdahulu. Sampai menjelang hari kiamat, akhirnya Al-Quran dan hadis itu akan diangkat oleh Allah dari bumi. Setelah itu manusia tidak tahu lagi agama yang benar. Tidak lama kemudian kiamat. Nah, intinya bahwa Nabi selalu sebagai penutup. Nah, jadi di hadis tadi dikaitkan dengan bab bumi semuanya boleh dipakai untuk sholat gitu. Fal ardu kulluha masjidun illa mastuthniya fi hadhil ahadits. Maka bumi ini semuanya boleh ditempati sholat kecuali hadis berikut sebagai pengecualian. An Jundub ibni Abdillah al-Bajali qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin. Jundub ibnu Abdillah al-Bajali, sahabat Rasulullah radhiyallahu an, mendengar Rasulullah SAW bersabda 5 hari sebelum Rasulullah meninggal. Wa huwa yaqulu ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ketahuilah, umat terdahulu menjadikan kuburan nabi mereka, menjadikan kuburan orang soleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Ketahuilah kalian wahai umat Islam, tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid. Masjid artinya tempat sholat, tempat sujud gitu. Inni anhakum an dzalik, sungguh aku melarang kalian gitu, menjadikan kuburan sebagai tempat sujud atau tempat sholat. Wa Nabi Sa'id al-Khudri, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammam. Bumi ini semua boleh dipakai tempat sujud, dipakai tempat sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Maka tidak boleh sholat di kuburan, tidak boleh sholat di kamar mandi. Terakhir, wa anil Bara' bin Azib bin qala, dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ditanya, anis sholati fi mabarikil ibil, sholat di kandang unta atau di tempat menderumnya unta. Faqala la tusallu fi mabarikil ibili fa innaha minasyaiton. Kalian jangan sholat di kandang unta atau di tempat menderumnya unta. Menderumnya unta ya kalau bahasa Jawa itu neproknya gitu ya. Jadi kalau unta itu berdiri terus dia duduk atau tidur, posisinya kayak apa ya, kayak gitu. Tidak boleh sholat di situ. Kenapa? Disifati bahwa itu adalah syaitan. Maksudnya
wallah alam mungkin disukai setan atau seperti apa gitu, wallah alam. Jadi bahwa tempat menderumnya unta itu dikatakan oleh Rasulullah itu setan, padahal kan tempat bagian belahan bumi itu mungkin disukai setan atau yang semakna, Allah alam. Wa su'ila anis sholati fi marabidil ghanam, dan Rasulullah ditanya tentang sholat di kandang kambing. Faqala shallu fiha fa innaha barakah, tidak apa-apa sholat di kandang kambing, sesungguhnya diberkahi. Nah berarti yang tidak boleh ditempati sholat adalah kuburan, kamar mandi, dan tempat menderumnya unta, atau kalau diartikan umum kandang unta. Nah itu mungkin itu yang kita baca, dan masih sedikit waktunya kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Adapun pembahasan yang tadi kita bahas adalah apabila sudah masuk waktu subuh tidak ada sholat kecuali, tidak ada sholat sunnah kecuali 2 rakaat. Tidak boleh sholat setelah masuk waktu subuh, tidak boleh sholat sunnah kecuali 2 rakaat, dan 2 rakaat adalah qabliyah subuh. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Jadi sholat sunnah hanya qabliyah subuh, dan sholat wajibnya adalah subuh. Nah kemudian berikutnya tadi itu apabila sudah dikumandangkan iqamah maka tidak ada sholat sunnah, tidak ada sholat sunnah. Lah, meskipun sujud terakhir atau tahiyat kan itu sholat sunnah, kok nggak langsung berhenti? Ada dalil tidak boleh membatalkan sholat. Tidak boleh membatalkan sholat. Apabila tidak ada pembatal yang syar'i, tidak boleh dibatalkan. Orang yang sudah Allahu Akbar baca Fatihah terus tidak jadi mau makan, tidak boleh, haram, dosa. Enggak ada sebab membatalkan dosa. Lah terus di sini apabila sudah dikumandangkan iqamah tidak ada sholat sunnah, lah ini kok sholat sunnah diteruskan. Akhirnya tadi itu ulama berbeda pendapat apabila sudah memulainya sebelum iqamah. Nah terus tadi yang kita sampaikan, yang saya pilih adalah patokannya itu membatalkan atau menghentikan sholat sunnah apabila ia fahami nanti ketinggalan takbiratul ihram. Kenapa? Ada hadis lain sebagai penguat tentang keutamaan menjumpai takbiratul ihram. Itu. Kemudian berikutnya, semua belahan bumi boleh dipakai untuk sholat. Lah ngapain gitu kok dibahas? Loh, ini hanya di dalam Islam. Agama-agama terdahulu tidak boleh melakukan ibadah kalau tidak di rumah ibadah. Rumah ibadah di orang Nasara dulu gereja. Nah, ya itu. Nah, kita paham rumah ibadah kan ya. Nah, adapun Islam boleh sholat dimanapun. Rumah ibadah tetap ada, yaitu masjid. Ada masjid jami, ada yang bukan jami. Masjidil Haram yang paling utama, kemudian Masjid Nabawi, kemudian bawahnya Masjid Nabawi adalah Masjidil Aqsa. Dan selain 3 ini tinggal 2 bagian, yaitu Masjid Jami sama Masjidul Hayy. Masjid Jami sama ini. Nah, karena itu misal Masjid Istiqlal dengan masjid kita ini lebih utama mana? Dari sisi sebagai masjid tempat ibadah sama saja. Anda sholat di sini sama saja dengan sholat di Masjid Istiqlal, sama saja dengan sholat di Masjid Arab yang bukan Mekah Madinah. Nah ini sama saja. Nah apa ada keutamaan masjid selain yang berkaitan dengan ada apa itu? La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sungguh masjid yang sejak awal dibangun atas dasar takwa lebih berhak untuk kamu tempati sholat. Nah itu Al-Quran gitu ya. Nah karena itu kalau misalnya dari awal ini masjid untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dari awal dibangunnya kayak gitu. Terus di situ ada masjid organisasi atau masjid partai misalnya gitu ya. Maka sholat di masjid seperti ini
lebih baik daripada sholat di masjid itu. Kenapa? Karena Allah berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa, sungguh masjid yang sejak awal dibangun atas dasar takwa. Tidak ada kepentingan organisasi, tidak ada kepentingan politik, gitu. Nah, nggak ada kepentingan golongan, tapi yang penting ibadah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, kayak gitu, maka sholat di masjid itu lebih baik daripada sholat di masjid yang nggak kayak gitu. Nah, itu bedanya itu. Kemudian terakhir tadi itu tempat yang dilarang untuk ditempati sholat adalah kuburan, kamar mandi, dan tempat menderumnya unta. Cukup ya? Di luar tema pun. Iya, apa? Saya bekerja di pergudangan cabang. Nah, ada 15 orang, Ustaz. Nah, pemimpinnya ini, kepala cabangnya ini Nasrani. Dan dia sering, ya agak sering di kadang-kadang itu mengajak karyawannya ini pulang sebelum waktu pulang. Nah, ini gimana kondisinya, Ustaz? Diikuti atau saya tetap di situ? Sampai jam, misalkan pulangnya jam 5, tapi setengah 5 dia udah ngajak pulang. Dan cekoknya itu ada di situ. Jadi ini hukumnya bagaimana? Apabila kepala cabang perusahaan itu gampangannya itu perusahaan individu, bukan perusahaan lembaga sosial, bukan perusahaan negara, maka hukumnya kembali kepada izin dari yang punya perusahaan. Tapi kalau lembaga sosial, maka tidak ada yang punya hak. Ya. Jadi misalnya kayak, ya intinya kayak organisasi Islam gitu ya, itu kan lembaga sosial gitu ya, maka tidak ada yang punya hak. Pemimpin itu bukan punya hak, ya. Karena itu harus berjalan sesuai dengan aturan. Negara bukan miliknya presiden, bukan miliknya menteri, maka tidak boleh, harus jalan sesuai aturan. Adapun apabila perusahaan itu perusahaan individu, oh ini miliknya orang kaya itu, nah maka izin kembali kepada dia. Nah, apabila dia mengizinkan, oh pimpinan tadi sudah mendapatkan izin, maka itu boleh. Itu boleh. Apabila tidak, maka Rasulullah SAW bersabda di dalam bab seperti ini, al-muslimuna ala syurudihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Orang Islam itu harus menepati syarat yang ia buat. Kalau dia kerja di situ jam 8 sampai jam 5 misalnya gitu ya, itu adalah sudah merupakan perjanjian, itu sama dengan syarat kerja di situ, siap jam sekian, maka orang Islam wajib menepati. Ya, itu jawabannya. Nah, dan tadi itu kalau miliknya individu, maka tergantung izin dari pemiliknya. Nah, iya. Padahal kalau melihat seperti 40 hari nggak akan bisa. Kalau 40 waktu sholat kemungkinan bisa. Nah, itu beda bab bahwa menjumpai takbiratul ihramnya imam 40 hari tadi itu dibebaskan dari dua hal, itu hadisnya sahih. Adapun umroh terus dikenal dengan paket arba'in, apa itu? Sholat di Masjid Nabawi 40 kali sholat wajib, berarti itu hadisnya dhaif. Tidak ada satupun ulama yang membenarkan hadis itu. Nah, karena itu tidak benar. Nah, karena itu yang lebih baik kalau umroh lebih panjang di Mekah. Kenapa? Karena kalau kesana murni dalam rangka untuk ibadah di waktu yang singkat, maka sholat di Masjidil Haram 100 kali lipat dari sholat di Masjid Nabawi.
kalau Masjid Nabawi itu 1000 kali lipatnya sholat di luar, maka di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Nah jadi itu. Nah karena itu saya pernah ditanya, lo berapa hari umrohnya? Gitu. 13. 13 hari, wah lama itu. Terus di sini 4 hari, di Mekah 7 hari. Gitu. Dia kayak, loh, lah kok aneh? Lah nggak bisa arba'in. Jadi gitu. Jadi kan kalau sudah kayak gitu kan mendingan di Medina 8 hari, di Mekah 3 hari saja supaya bisa rendah. Itu adalah kesalahan gitu. Sesungguhnya Mekah itu lebih utama daripada Madinah. Adapun orang Madinah halus-halus, lembut-lembut, lingkungannya lebih bagus, jawabannya iya. Dari awalnya memang seperti itu. Dari awalnya orang Mekah itu kasar-kasar, keras-keras, dan sampai sekarang keadaan kalau betul-betul rame di Mekah itu terasa tegang, keras. Tapi kalau di Mekah itu sejuk, enak, rasanya seperti itu bagi orang yang cukup lama di sana atau sering ke sana. Tapi keutamaan tetap hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang berdoa kepada Allah dikabulkan, lalu banyak diungkapkan, yang menjadikan Madinah sebagai tanah suci adalah Rasulullah. Maksudnya doa kepada Allah terus dikabulkan. Kalau Nabi Ibrahim itu dengan ungkapan singkat, Ibrahim alaihissalam yang menjadikan Mekah sebagai tanah suci, Rasulullah SAW yang menjadikan Madinah sebagai tanah suci. Tapi Rasulullah tidak fanatik. Dengan bahasa kaya bagaimana? Rasulullah tetap mengatakan Mekah lebih utama 100 kali lipat daripada, maksudnya sholat di Masjidil Haram itu lebih utama 100 kali lipat daripada di Masjid Nabi. Dan di Masjid Nabi lebih utama 1000 kali lipat daripada di masjid di luar kecuali Masjidil Haram, karena Masjidil Haram ada hukum khusus tadi itu. Bahkan lafadz hadisnya sendiri itu salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin mimma siwahu illa fil Masjidil Haram. Itu hadis Rasulullah begitu. Sekali salat di masjidku ini lebih utama di sisi Allah 1000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di luar kecuali di Masjidil Haram. Nah, lalu hadisnya terpisah. Adapun sholat di Masjidil Haram itu keutamaannya 100 kali lipat di masjid ini. 100 kali lipat daripada di masjid ini. Jadi 100 kalinya Masjid Nabawi. Akhirnya digabung, berarti sekali sholat di Masjidil Haram lebih utama dibandingkan dengan sholat di masjid kita ini 100.000. Lah kalau kita di Masjidil Haram sehari, sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, sekali-sekali ya. Kan tadi kan sekali gitu ya. Nah kalau sehari kan ya sekali-sekali. Berarti kalau kita sholat di Masjidil Haram sehari itu lebih utama dibandingkan dengan kita sholat di sini 100.000 hari. Lah 100.000 hari itu kalau jadikan tahun berapa? Dijadikan tahun Masehi itu 273 tahun lebih beberapa bulan. Lah terus kalau orang itu mati tidak pernah sholat di sana, gitu dibandingkan dengan, atau bagaimana orang itu bisa mati menghadap kepada Allah dengan membawa amal sholat gitu yang besar, yang utama kalau dia tidak pergi ke sana. Itu satu. Yang kedua itu doa di sana itu gampang dikabulkan. Dan termasuk tuntunan doa yang utama adalah doa agar ibadah itu diterima oleh Allah. Nah, kalau kita berdoa ibadah agar diterima terus ibadahnya di sana, nah maka itu harapan besar untuk mendapatkan kebaikan setelah mati. Kenapa? Karena ibadah di sana itu insya Allah yang akan memberatkan amal orang Islam. Nah karena itu kalau membahas atau mempelajari keutamaan seperti itu insya Allah tidak ada orang Islam yang tidak kepingin
pergi ke sana. Dan makna kepingin itu bukan lisan, oh iya kepingin sana, bukan gitu. Tapi seperti orang-orang kampung yang jual tanah, kenapa kepingin haji? Oh, alhamdulillah anak-anak sudah itu besar, sudah kerja sendiri-sendiri, meskipun tidak punya orang tua, punya tanah, dijual untuk apa? Untuk haji. Sudah haji lama, terus sudah tua, dijual, kenapa? Buat umroh, nanti makan apa adanya. Orang kampung banyak yang kayak gitu. Nah itu kenapa? Ya untuk bekal setelah mati. Nah, dan tidak akan kayak begitu kalau orang itu tidak ngerti keutamaan seperti apa ibadah di sana. Wallahu alam. Ternyata jamnya itu nggak jalan, saya penentang, saya kira masih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.